Ini si Valen nih, catatan buat si Valen. Dia mengorbankan apa ya? Dia mengorbankan dirinya untuk jadi juara. Tadi malam itu fatal banget. Oke guys, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Firsakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Gimana kabarnya kalian semua ketika tadi malam menonton Dangdut Academy grup 1 di top 8? Di sini banyak sekali yang ingin saya ulas, teman-teman. Sebenarnya kemarin tadi malam saya maunya live ya, cuma karena pada waktu itu saya lagi banyak aktivitas, jadi cukup nonton aja. Tapi saya sudah rangkum dari 4 peserta, itu saya sudah rangkum semuanya guys. Tapi satu yang ingin 2 peserta lah yang jadi bahan evaluasi buat apa ya, buat komentari ya, buat saya bahan untuk berkomentar, itu si Valen sama si Mutia. Ada kesalahan Valen fatal banget ya di apa namanya, di top 8 ini. Kalau Arbil dia cari aman ya, aman banget. Si Robby juga cari aman. Si Mutia ini kok kalau saya dengerin baru belajar nyanyi ya, maksudnya baru kali ini saya melihat Mutia ini apa ya, susah kayaknya untuk move on dari lagunya. Nadanya nggak pas, suaranya nggak pas. Memang di lagu ini kan nada-nada rendah, karena memang nada rendahnya dia nggak masuk ya. Ketika saya dengerin tanpa musik itu kayak apa ya, kayak anak kecil menangis. Jadi seperti itu teman-teman untuk Mutia. Jadi wajar sekali Mai Soimah tidak berdiri ya, karena memang apa ya, di top 8 ini, kalau menurut saya harusnya semua juri itu berdiri semua ya. Artinya apa, kesiapan dari peserta itu harus benar-benar siap gitu, nggak boleh dalam hatinya nggak boleh ada juri yang nggak berdiri. Kenapa? Karena ini sudah 8 besar guys, sudah 8 besar. Kalau misalkan ada 8 besar juri nggak berdiri, para komentator seperti saya ini khususnya sudah tahu siapa yang bakalan jatuh. Apalagi saya sudah memprediksi kalau Mutia adalah target selanjutnya yang bakalan jatuh. Ditambah dengan penampilan yang tadi malam saya emang nggak berdiri, ya udah tambah menguatkan kalau Mutia adalah kandidat selanjutnya untuk jatuh. Jadi kalau saran saya harusnya di top 8 ini juri itu semuanya berdirilah ya. Semuanya berdiri, biar apa? Biar kita ini juga tidak bisa memprediksi siapa yang bakalan jatuh. Nah, kalau seperti itu, sudah jelek seperti itu misalkan, ya udah prediksi kita Mutia jatuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya melihat Mutia tadi malam enggak spektakuler banget, enggak ada sesuatunya banget. Itu untuk Mutia. Jadi wajar sekali Soimah tidak berdiri ya. Itu sesuai banget dengan saya. Ini si Valen nih, catatan buat si Valen. Para pendukungnya Valen, saya pendukungnya Valen teman-teman. Tapi ada satu kesalahan Valen tadi malam. Kalau misalkan itu sampai terjadi, udah dia mengorbankan juara, dia mengorbankan apa ya? Dia mengorbankan dirinya untuk jadi juara. Tadi malam itu fatal banget. Kenapa? Valen nyanyi sambil naik apa itu ya? Saya nggak tahu namanya, sepatu roda ya, kayak sepatu roda. Itu fatal banget guys. Ya makanya di akhir dia nangis. Kenapa? Karena kalau sampai dia terjatuh, ya udah fokusnya udah nggak bakalan dia fokus bernyanyi. Itu kesalahannya. Kesalahan dia itu pengen selalu menunjukkan sesuatu yang baik. Itu bukan kesalahan sih, kelebihan. Nah itu dia. Ya, jadi kalau si Arbil apa instrumennya cuma payung, ngapain payung, nggak hujan-hujan pakai payung, nggak seru banget. Si Robby cuma main tongkat, ya kan nggak ada adrenalin yang apa ya, memicu kita gitu loh. Si Mutia mayones mayoret itu kan nggak ada adrenalin sama sekali. Tapi si Valen, nah 2 jempol saya buat si Valen. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan juara tadi malam itu kalau sampai dia terjatuh. Bahkan ketika dia sambil nyanyi guys, dia hampir terjatuh.
Kalau sampai dia terjatuh, saya yakin dia sudah tidak fokus nyanyi, saya yakin juri sudah buyar sudah. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya Valen akan jatuh. Bukan cuma jatuh dari kursi roda, tapi tereliminasi. Kenapa? Karena sudah gagal membawakan lagu gara-gara dia salah mengambil instrumen. Jadi, karena tadi malam Valen itu berhasil, saya ajukan 2 jempol buat Valen. Itu tantangan di luar yang lain. Yang lain nggak ada tantangannya. Kalau masalah lagu nggak perlu ditanyakan lagi ya. Kalau masalah lagu nggak perlu ditanyakan. Instrumen yang diambil, padahal dia baru belajar tadi malam katanya. Belajar 1 hari. Karena kemarin dia juga tampil fokus untuk itu kan. Dia belajar dalam 1 hari itu. Itu ide dan apa ya, keputusan yang luar biasa. Itu kesalahannya kesalahannya Valen itu. Akibatnya apa? Saya mengatakan kesalahan. Kalau dia sampai terjatuh, guys, kalau sampai dia terjatuh dari dari sepatu roda itu, kita nggak bakalan bayangin deh. Nggak bakalan bayangin dia bakalan udah nggak fokus lagi. Karena semua juri pasti akan datang menolong dia, juri akan datang ngangkat dia, sedangkan nyanyi belum selesai. Ini kompetisi, ini lomba. Yang dilombakan bukan sepatu roda, tapi lagu. Tapi kalau dia terjatuh gara-gara sepatu roda, terus lagu tidak selesai, udah cut sudah. Nggak ada waktu tambahan. Itu. Makanya saya mengapresiasi banget ketika saya nonton deg-degan, wah, Valen ini bahaya ini. Apalagi ketika dia nyanyi, kalau tidak seimbang, itu nggak bakalan seimbang lagunya, guys. Nggak bakalan seimbang musiknya. Nah, sehingga kalau misalkan ada yang komen nih, Valen musiknya nggak ada tantangannya. Mohon maaf. Tantangannya bukan di musik. Tantangannya bernyanyi sambil berjalan. Bernyanyi sambil mengendarai sepeda roda. Itu tantangannya. Kalau musiknya udah nggak perlu dipikirkan lagi. Karena kenapa? Kalau misalkan tidak seimbang, suara juga nggak akan seimbang, guys. Makanya ada yang komen tuh, apa Valen cari aman, lagunya yang gampang, lagunya tidak ada improve-nya. Ada yang komen gitu. Tapi saya di sini membela, bukan karena pendukung Valen, bukan. Tapi dia berhasil membawakan lagu sambil lalu dia menaiki membawakan instrumen yang lebih menantang daripada instrumen yang lain yang hanya pakai payung, yang hanya pakai tongkat. Tapi dia menggunakan instrumen itu sesuatu yang fatal. Kalau sampai dia terjatuh, udah dia bakalan tereliminasi karena tidak bisa menyelesaikan lagu dengan baik. Makanya itu kesalahannya. Jadi buat Valen lebih hati-hati lagi. Oke lah, kamu tertantang ya, ingin menunjukkan sesuatu yang beda itu keren, tapi konsekuensinya besar sekali yang harus kamu bayar. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi kalau saya melihat tadi malam yang paling bagus siapa? Si Valen. Oh, si Arbil bagus, tapi kan ini delay instrumennya, guys. Kalau cuma main payung, siapa yang nggak bisa? Kalau cuma main tongkat, siapa yang nggak bisa? Tapi ini memadukan antara gerakan dengan musik, gerakan dengan suara, itu yang orang lain pasti tidak bisa. Itu tantangan yang sangat luar biasa. Jadi selamat buat Valen, semoga kamu lebih konsisten lagi. Kalau menurut saya jangan ambil instrumen yang membuat kamu rugi. Cari yang aman-aman saja karena ini sudah lawan besar. Mungkin itu saja dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, kalau tadi malam saya menilai siapa jurinya karena tadi malam itu berkaitan dengan instrumen. Tadi malam yang terbaik adalah si Valen. Yang paling tidak baik adalah si Mutia. Terbaik kedua Arbil, terbaik ketiga Robi, terbaik keempat adalah Mutia. Selamat buat kalian semua. Semua pendukungnya Valen, silakan komen di sini. Kalau omongan saya benar, silakan komen. Valen tadi malam top banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.